yang menjadi renungan kita, khotbah kita pada hari ini, yang saya beri judul Kebangkitan Kristus, kunci bagi segala sesuatu. Kebangkitan adalah kunci. Nah, saudara-saudara, ada sebuah auction atau lelang di mana para penggemar seni, terutama lukisan, itu sedang berkumpul. Karena mereka mendapatkan undangan dari seorang kolektor yang sudah meninggal, lalu kemudian mereka dikumpul karena uangnya ini semua koleksinya akan dijual dan siapapun yang akan mendapatkan ya terserah dari bagaimana mereka memenangkan lelang ini. Dan ini adalah seorang ayah yang begitu sayang sama putranya, lalu putranya meninggal. Meninggalnya masih muda, anaknya itu kira-kira umurnya 13. Dan sewaktu dia meninggal, hati bapaknya hancur. Sehingga kayaknya dia udah gak kuat hidup dan karena stres berat dia meninggal. Lalu dia sudah bikin testamen dan lawyernya panggil, semua orang datang. Dan auction ini dimulai dengan sebuah foto, yaitu foto seorang anak laki-laki. Gak terkenal, tidak dilukis oleh seorang pelukis yang hebat. Hanya sebuah foto, bukan foto tapi lukisan. Dan dimulai dengan auction $10. Dan semua para punggawa-punggawa seni ini bilang, ntar dulu lah yang ini gak ada artinya. Dan si juru lelang bilang $10. Lalu ada satu orang angkat tangan. Bapak tua di belakang. Dan akhirnya naik satu kali $10, satu kali $10, dua kali, $10 tiga kali, tok tok tok, terjual. Lalu akhirnya si bapak ini terima. Bapak ini orang biasa, orang sederhana. Lalu kemudian diwawancarai sama juru lelang. Kenapa bapak beli? Dia bilang ya pertama saya cuma punya uang gak banyak. Tapi lebih dari itu karena saya adalah tukang kebun di rumah bapak itu. Saya lihat anak ini sejak dia lahir. Dia tumbuh, dia main dengan saya. Dan anak ini begitu berharga, saya sangat dekat. Jadi ketika bapaknya meninggal, sebenarnya saya masih bersedia untuk kerja. Dan kemudian anak ini masih tumbuh sama saya. Sampai kemudian anak ini juga meninggal. Hati saya begitu sedih. Tapi kemudian saya katakan bahwa saya gak punya kekuasaan. Dan akhirnya saya berhenti kerja. Jadi ketika saya diberikan undangan bahwa ada foto dari katalog itu kan. Ada foto dari anak itu. Saya ingin sekali untuk mendapatkan. Berjuang untuk mendapatkan. Akhirnya terjual. Lalu setelah itu semua orang bilang sekarang baru yang the real lelang gitu ya. The real auction. Yang tadi masih pemanasan. Tapi kemudian sebelum semuanya lelang ini berlanjut. Si lawyernya maju. Minta izin sama juru lelang. Dia bilang bapak-bapak ibu-ibu para hadirin. Saya mau bacakan testamen daripada yang punya. Dan dia mengatakan semua barang-barang ini sudah terjual. Hah? Ya, karena testamen ini mengatakan barang siapa yang membeli lukisan pertama yaitu anak itu, dia mendapat semuanya lukisan itu. Tiba-tiba si bapak ini jadi harganya jadi miliarder saudara. Kebangkitan Yesus Kristus seperti ilustrasi tadi. You got Jesus, you got everything. You lost Jesus, you lost everything. Itu sebabnya saudara-saudara, jika kita menghapus kebangkitan,
Yesus Kristus dan kekristenan, dari kekristenan kita, maka semua kekristenan kita ini tidak ada artinya sama sekali. Kekristenan kita menjadi nol. Tidak ada gunanya lagi, saudara. Sebenarnya kekristenan, the rise and fall of Christianity fall on this resurrections of Christ Jesus. Paulus mengatakan jika Yesus Kristus tidak mati dan bangkit, sia-sia semua ibadah kita. Dan kebangkitan Kristus bukanlah sebuah legenda, bukan sebuah teori. Tidak, saudara, dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 bahwa ada saksi 300 pasang 120, pertama 500 yang pertama, lalu kemudian tinggal 120 menyaksikan Yesus Kristus naik ke sorga. Bahkan ketika 1 Korintus ditulis kira-kira 30 tahun kemudian setelah Yesus bangkit, dikatakan beberapa dari mereka masih hidup. Karena Paulus itu sepantar usianya dengan Yesus. Dan kita tahu dari sastrawan Romawi bahwa kejadian Yesus mati, bangkit itu viral, saudara. Viral. Tidak mungkin tidak tahu semua orang. Bahkan dicatat di dalam kalender atau chronicle daripada Romawi. Bahwa ada seseorang yang dihukum mati di masa Gubernur Jenderal Pontius Pilatus di provinsi Yudea, Palestina. Dan orang itu namanya Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, ini fakta. Ada teori yang mengatakan Yesus cuma diganti sama orang lain. Teori semaput, Yesus cuma pingsan. Tidak mungkin. Karena Roma ketika membunuh tidak main-main. Saya sudah bahas itu dalam bagaimana kematian daripada Yesus Kristus. Tidak mungkin mereka main-main. Orang yang menjaga prosesi Yesus sampai digantung di kayu salib itu, sampai mati, itu adalah Praetorion. Centurion itu cuma perwira. Praetorion itu adalah pegawai seperti sekarang itu pas pampres. The elites of the elites. Dan salah satu pimpinan itu adalah sebenarnya anak senator dari Roma. Dan dia punya future plan yang begitu hebat. Tapi kemudian menurut tradisi gereja, orang ini, dimana kalau saudara nonton film Mel Gibson, di mana dia mukanya begitu lalu tertunduk. Orang itu di dalam sejarah kemudian bertobat dan menjadi Kristen. Dan menjadi buronan. The fugitive. Karena dia meninggalkan karirnya yang begitu hebat. Nah saudara-saudara, kekristenan kita itu sangat tergantung kepada kebangkitan Kristus. Nah kita akan melihat apa yang akan kita miliki kalau kita mendapatkan kebangkitan Yesus. Ada 5 hal yang akan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, bahwa kebangkitan Yesus membuktikan kebenaran akan firman Allah. Yesus Kristus tidak bangkit dari antara orang mati. Jika Yesus tidak bangkit, maka saudara, Mazmur 2, Mazmur 16, Yesaya 55, semua ayat-ayat yang memperlihatkan dalam perjanjian lama tentang kebangkitan Yesus sudah tidak perlu saudara percayai. Bohong semuanya. Kalau Yesus tidak bangkit, maka semua bagian perjanjian lama ini sudah tidak perlu dipercayai. Itu berarti saudara, bahwa Yesus menggenapi semua yang tertulis waktu dia bangkit. Di dalam Kisah Rasul 13, di dalam pembelaannya, di depan sidang, Rasul Paulus mengatakan, setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia. Dikatakan, menggenapi sesuatu yang tertulis tentang dia. Yesus menggenapi, fulfill all the prophecies. Sebelumnya saya katakan, untuk kematiannya saja, proses kematiannya, dia menggenapi 30 nubuatan perjanjian lama dalam kurun waktu 24 jam. Tidak mungkin, itu teori probabilitas itu sangat sulit untuk bisa digenapi. Bayangkan lagi ditambah dengan kebangkitannya. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling peristiwa kebangkitannya itu. Saudara yang pergi ke Israel tahu bahwa Golgota itu adalah tempat persilangan atau hub. Terminal 24 jam itu ada di bawah.
2000 tahun yang lalu sudah ada hub dari utara ke selatan, dari Galilea ke Yeriko, dari timur ke barat. Itu persis titiknya itu adalah di bawah bukit Golgota yang dekat Garden Tomb. Bukan yang di Sepultura, yang di Garden Tomb. Nah saudara-saudara, itu artinya apa? Karena kalau Roma menghukum seseorang yang disebut sebagai the enemy of state, tidak mungkin itu tidak menimbulkan namanya efek getar atau deterrence effect. Semua akan takut. Ini loh kalau kita macam-macam sama orang Romawi. Jadi saudara-saudara, tidak mungkin itu hanya hoax. Ada yang mengatakan kebangkitan itu cuma sebenarnya hoax. Tidak mungkin. Siapa yang mau mati untuk berita hoax? Kata martir, marturion, itu artinya seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawa untuk sebuah pesan yang dia bawa kepada berita yang dia bawa kepada semua orang. Dan dia bersedia mati untuk pesan itu. Siapa yang mau mati untuk pesan sebuah berita hoax? Tapi kita tahu deretan martir sampai sekarang. Demi Yesus Kristus yang bangkit dari orang mati itu. Saudara-saudara, bahkan dikatakan oleh Paulus dalam ayat 30. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus adalah seorang doktor. Seorang petinggi agama Yahudi sebelumnya. Tidak mungkin dia mau cerita kosong. Tidak mungkin dia mau mempermalukan intelektualitasnya. Tidak mungkin. Dikatakan Allah membangkitkan Yesus. Sebelumnya kita sudah belajar di dalam kematian. Siapa dalang kematian Yesus? Siapa aktor intelektualis Yesus mati? Allah Bapa Sorgawi kan? Di dalam Yesaya 53 ayat 6 dikatakan tetapi Tuhanlah yang menimpakan semuanya kepada dia. Dalangnya itu adalah Tuhan sendiri. Tetapi dalangnya itu juga sekaligus adalah benefaktor. Sang dermawan yang akan memberikan pengganti yaitu Yesus Kristus. Supaya kita para penerima manfaatnya ini, the beneficiariesnya ini. Menerima manfaat yaitu apa? Hidup dibenarkan di hadapan Tuhan. Tidak satu pun orang bisa benar di hadapan Allah dengan usahanya sendiri Bapak Ibu. Itu agama-agama yang melakukan semua itu sia-sia, termasuk agama Yahudi dikatakan oleh Paulus. Di dalam Roma pasal yang pertama, sia-sia. Semua tuntutan hukum Taurat gagal. Nah, tetapi waktu Yesus dikatakan dalam Lukas 24, ini menarik. Yesus itu bangkit kan, lalu kemudian dia jalan di perjalanan ke Emmaus. Emmaus itu kira-kira 1,5 jam perjalanan. Kalau orang jalan kaki dari Yerusalem. Lalu Yesus datang, ada 2 orang kan murid yang ikut dia. Terus Yesus tanya, ada apa ini? Terus dia bilang gini, emang cuman kamu di kota ini yang gak tahu berita 3 hari terakhir ini? Kamu kemana aja gitu kan kira-kira. Lalu Yesus apa? Di dalam perjalanan menuju Emmaus itu, perhatikan baik-baik. Yesus melakukan sebuah sistematika teologi. Dia bongkar semua survei perjanjian lama. Dia katakan begini, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat, Musa, Nabi dan Mazmur. Itu di dalam bahasa Ibraninya Tanakh. Taurat, kitab Musa, lalu kemudian semua yang tertulis tentang nabi-nabi, Naviim dari mulai Yosua sampai semua nabi-nabi termasuk Maleaki, termasuk raja-raja itu dikenal sebagai Naviim. Ya, lalu kemudian yang ketiga Mazmur, Ketuvim, dari mulai Ayub, Mazmur, Amsal, Kidung Agung, Pengkhotbah, itu semua dikatakan sebagai Ketuvim, tulisan-tulisan. Artinya Tanakh yaitu yang dikatakan yang dipercaya oleh orang Yahudi sebagai kitab suci mereka, dikatakan harus digenapi apa yang ada dalam Tanakh itu. Bahkan dikatakan Kristus harus mati, menderita, bangkit dan orang mati pada hari ketiga. Bayangkan saudara. Artinya seluruh kitab suci yang saat itu sudah ada perjanjian lama membuktikan Yesus Kristus bangkit. Bahkan kita tahu di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sesuai dengan kitab suci. Sesuai dengan kitab suci. Ini kuncinya saudara. Kata ini kunci.
Semua yang dilakukan oleh Yesus itu, dia mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan perjanjian lama. Dia bangkit pada hari ketiga sesuai dengan perjanjian lama. Oh saudara, Yesus bangkit. Membuktikan firman Tuhan yang kita pegang sekarang, Alkitab yang pegang kita sekarang adalah benar adanya. Amin saudara. Jangan takut mempercayai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Betapapun orang-orang sekarang dalam zaman postmodern mengatakan, itu mah enggak lah. Itu Alkitab berisi firman Tuhan. Bukan Alkitab adalah firman Allah. Saudara tahu bedanya? Alkitab berisi firman Tuhan dengan Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau berisi berarti ada yang enggak. Ada yang enggak. Makanya orang-orang teolog liberal itu menyisir, menyortir mana yang bukan, mana yang firman. Lama-lama saudara tinggal cuman yang tertulis dengan yang merah itu loh. Itulah yang dikatakan sebagai Alkitab. Susah kan? Susah, nggak bisa saudara. Kita mesti tahu bahwa apa yang kita punya sekarang ini di Alkitab kita itu adalah benar dan layak untuk kita percaya. Nggak perlu sumber-sumber lain sebenarnya. Untuk pertama, gini, saya nggak bilang bahwa saudara nggak perlu baca buku, tapi dengar baik, untuk keselamatanmu dan pengudusan hidupmu di dalam imanmu kepada Allah, Alkitab kita cukup. Katakan Alkitab kita cukup. Inspirasi itu di dalam bahasa Yunaninya artinya dihembuskan oleh Allah sendiri, dinafasi oleh Allah. Itu adalah nafas Allah. Nah yang kedua, bukan cuma berarti Alkitab yang kita pegang ini adalah benar adanya. Makanya kita berkhotbah sesuai dengan kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Tapi yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus Kristus membuktikan keilahiannya sebagai putra Allah. Kebangkitan Kristus adalah hal yang paling monumental. Membuktikan dia adalah Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa membangkitkan orang dari antara orang mati. Tidak ada satu manusia yang bisa bangkit sendiri dari orang mati. Lazarus harus dibangkitkan oleh Yesus. Putra anaknya Yairus harus dibangkitkan oleh Yesus. Itu membuktikan bahwa dia Allah. Yesus harus dibangkitkan oleh Allah Bapa, oknum pertama dari Tritunggal. Itu membuktikan bahwa dia adalah bagian dari Tritunggal. Memang dia adalah Allah Putra yang harus mati. Kalau dia nggak mati, kita nggak bisa selamat saudara. Allah nggak bisa mati. Tapi Allah Putra itu memang datang ke dunia ini, dia harus 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dialah domba Paskah yang sempurna. Tidak ada yang bisa menandinginya. The perfect man that please God is only Jesus Christ. Karena dari waktu dia dibaptis, dan waktu dia di Gunung Tabor, ada proklamasi sorga. Yaitu apa dia katakan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di Gunung Tabor ditambahkan satu kata lagi, dengarkanlah dia. Artinya tunduk dan taatlah kamu kepada dia. Dia Allah. Tidak mungkin ada orang yang harus boleh syama. Syama itu mendengar dalam bahasa Ibrani. Syama kepada manusia semata-mata. Tapi karena ini datang dari Allah, maka dia adalah Allah. Di dalam Kisah Rasul 1:13 ayat 30 di dalam persidangan dari Paulus dikatakan, namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dengan demikian di dalam Roma 6 ayat 4, kita dikuburkan bersama-sama dengan dia dan dalam baptisan, dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Jadi siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa surgawi. Gak ada yang lain. Dia membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi kita sembah dia. Kita bisa berkata, Yesus engkau Tuhan. Engkau layak untuk menerima segala pujian, kemuliaan. Karena memang dia Allah. Dia bukan cuma manusia biasa. Dan dia bukan manusia yang tiba-tiba jadi Allah. Tidak juga. Bukan begitu kebenarannya. Dia Allah yang menjadi manusia. Memakai tubuh manusia. Tapi dengar, ini yang namanya impeccability of Christ.
ketidakberdosaan Kristus. Di mana pada dasarnya Yesus itu DNA-nya itu adalah DNA yang tidak berdosa. Nah, dengar baik. Ada orang yang lahir dari perawan. Ada yang bisa klaim. Isa itu diklaim adalah orang yang lahir dari perawan. Tapi Isa tidak mati. Isa tidak disalib. Isa tidak bangkit. Makanya kita bersyukur. Kita punya nomenklatura baru ya. Merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Berikan pujian kepada Allah kita. It's Christ. Salibnya Kristus itu beda dengan salib-salib yang lain. Karena yang disalib itu adalah putra Allah, Allah putra. Yang memang menetapkan dirinya untuk mati. Harus bisa mati. Kalau nggak bisa mati kita nggak bisa selamat. Tetapi setelah dia bangkit, kita juga mesti tahu dia adalah Allah yang layak disembah. Engkau berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan pasti jawab. Amin. Nah yang ketiga, bukan hanya kebangkitan itu membuktikan firman Tuhan itu benar yang kita pegang sekarang. Bukannya membuktikan bahwa dia adalah Allah yang layak disembah. Tapi kebangkitan membuktikan bahwa kesempurnaan keselamatan dari Allah. You have Jesus, your salvation it's perfect. Saudara, dikatakan begini dalam Roma 4 ayat 24 dan 25. Sebab ketika kita masih berdosa, Allah pun memperhitungkan karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita. Saudara perhatikan baik-baik. Dia pakai kata Kyrios, Tuhan, Master, God. Dari antara orang mati yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk pembenaran kita. Saudara perhatikan ini prosesnya. Jadi Yesus mati untuk apa? Untuk pelanggaran kita. Karena dosa kita. Jadi Yesus tidak berdosa. Allah tidak menghukum Yesus. Tapi dikatakan Allah seolah-olah melihat Yesus berdosa. Karena hari itu seluruh dosa manusia ditimpakan kepada dia. Tetapi dia dibangkitkan untuk apa? Supaya kita dibenarkan. Haleluya. Nah, ketika kita bilang kesempurnaan keselamatan, sempurna berapa? 7 kan? Jadi ada 7 berkat keselamatan yang kita miliki. Yang pertama, Yesus bangkit, keselamatan kita mendapatkan hidup yang. Jadi hari ini kita mati, kita langsung bersama-sama dengan Allah Bapa di Firdaus. Yang kedua, Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Jadi kita nggak takut lagi. Kita nggak perlu khawatir, akankah saya jalan sendirian? Enggak saudara. Kita hidup dengan kuasa Allah dan penyertaan Allah. Dia adalah our lawyer. Dikatakan dia penghibur kan? Penghibur itu parakletos, artinya lawyer kita. Ketika kita gundah lalu kita mau curhat, kita datang curhat ke siapa? Allah Roh Kudus tersedia kepada kita. Tetapi juga dikatakan dosa-dosa kita diampuni. Clean slate, mulai dari nol, di reset sama Tuhan. Dan kalau dosa kita diampuni maka kita juga oleh kuasa Roh Kudus berkemampuan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jadi bukan cuma dosa kita diampuni, tapi kita juga bisa mengampuni orang lain. Amin saudara. Dendam-dendam lama. Karena arti kata mengampuni itu kan di-erase. Write off. Tetapi dalam proses pengampunan saudara mesti tahu ini. Yang mengampuni itu lebih mahal harganya kepada si penerima pengampunan. Kenapa? Karena yang mengampuni menyerap penderitaan daripada peristiwa itu. Misalnya saya nabrak mobil orang. Lalu kemudian orang itu bilang, enggak apa-apa Pak Markus, it's okay. Udahlah, Bapak nggak usah khawatir. Saya sudah diampuni. Siapa yang menyerap penderitaan mobil yang saya tabrak? Yang memberi pengampunan kan. Lalu kita bilang, enak aja dia, enak-enak gue yang ampuni. Tapi saudara jangan salah, karena justru di dalam pengampunan itu yang begitu mahal, saudara dapat berkat benefit yang luar biasa. Saya baru pulang dari Belanda mengunjungi jemaat dan
Salah satu bucket list saya adalah pergi ke rumah Corrie ten Boom di Harlem. Itu Corrie ten Boom terkenal dengan filmnya The Hiding Place. Seorang wanita Belanda ya yang menyediakan rumahnya untuk membuat persembunyian orang-orang Yahudi dari serangan Gestapo atau penangkapan orang-orang Jerman. Dan itu rumah itu hanya, kamarnya dia itu hanya untuk 7 orang berdiri begini. 48 jam berdiri. Jadi saya masuk situ, saya berdiri, saya bilang, wah 48 jam boleh juga ini saudara. Kalau kita mesti pipis gitu ya, ada pispot, tapi pispotnya nggak boleh bunyi. Kan kalau pipis gitu kan bunyi. Jadi dia mesti pakai handuk. Jadi bayangin 47 jam sesak-sesak. Pertama 7, tapi lama-lama ada yang 8 orang. 8 orang saudara, haleluya. Saudara naik pesawat aja 24 jam, saudara tahu rasanya baunya nggak karu-karuan. Tapi bayangkan saudara pengap begitu. Dan kemudian dia tidak tertangkap, tetapi dia dilaporkan dikhianati oleh seseorang. Itu temannya sendiri. Dan dia sudah berdoa untuk orang Yahudi ini sudah sejak dia muda. Dia terima Yesus umur 5 tahun. Dan waktu dia di penjara, dia di Hotel Oranye, bapaknya meninggal, dipindahin ke Ravensburg di Jerman bagian utara. Akhirnya dia kemudian kakaknya mati, Betsy mati. Dan akhirnya dia bebas. Dia bebas pun karena salah administrasi, saudara. Salah ketik gitu ya. Dia dikeluarkan, dia umurnya 52 tahun. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Nggak berapa lama muncul peraturan dari Gestapo. Semua orang di atas 50 tahun harus masuk kamar gas. Gas chamber. Hari itu dia bebas. Saudara tahu the first thing yang dia lakukan di hari yang pertama dia bebas. Dia tulis surat kepada orang yang mengkhianati dia itu. Saya baca suratnya, saya nangis. Lalu gak berapa lama, dia bertemu dengan salah seorang perwira yang mencambuk si Betsy. Dan orang ini datang ke dalam ibadahnya dia. Dan dia bilang, Frolin, ya maksudnya Frolin, nyonya. Aduh luar biasa pengampunannya. Pertanyaannya buat saya, adakah pengampunan Yesus kepada saya, penyiksa dari kamp konsentrasi? Saudara begini caranya sih waktu berhadapan itu begini, tangannya si Corrie itu tangannya begini. Karena dia tahu, dia tiba-tiba semua film tentang kekejaman orang ini terputar kembali. Orangnya nggak tahu bahwa itu adalah orang yang salah satunya tawanan dia. Dia pegang begini. Dan dia bilang, tapi Roh Kudus bilang, kamu khotbah tentang pengampunan. Hari ini ada orang yang berhutang. Dan kamu mau gak membayarnya? Akhirnya berat hati saudara. Lumayan lama dia bergumul. Untuk dia mengangkat tangannya keluar dari kantong. Dan mengatakan, ya Yesus mengampuni Bapak juga. Dan dia perkenalkan dirinya, saya adalah adik dari Betsy yang kamu cambuk dan mati sekarang. Pengampunan mahal kepada orang yang diampuni. Tapi berkatnya, sejak itu ada 100-an lebih negara yang dikunjungi oleh Betsy, oleh Corrie ten Boom dan memberitakan Injil. Termasuk Indonesia, kalau nggak salah tahun 67 dia datang ke sini. Prancis, Vietnam, Indonesia. Saudara-saudara, dosa kita diampuni dan kita punya kemampuan untuk mengampuni orang lain. Amin. Kita memiliki pendoa syafaat, yaitu Yesus. Kerjaan Yesus sekarang ngapain? Bersyafaat buat kita. Makanya kita berdoa di dalam nama Yesus. Kita menumpahkan semua apapun persoalan, pertimbangan, permohonan kita kepada Yesus. Dia berdoa untuk kita. Lalu karunia-karunia rohani diberikan kepada kita. Oh Tuhan ingin memberkati banyak orang lewat kuasa Roh Kudus yang bergerak dalam hidup kita semua. Itu adalah bagian dari keselamatan. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita kuasa dan kekuatan rohani. Sepertinya salah satunya untuk mengampuni orang. Untuk memberkati orang. Untuk melayani orang yang tidak layak kita layani mungkin. Karena kita kesal mungkin orang ini telah menyakiti kita. Dan memberikan kita posisi yang baru. Posisi diberkati. Amin. Saudara, ada satu frasa dalam bahasa
Yunani di dalam perjanjian baru. In Christ. Di dalam Kristus. Kata ini sudah biasa kita dengar, betul? Sampai waktu saya pulang dari Belanda, di pesawat itu saya duduk-duduk. Roh Kudus mengingatkan, mengajarkan saya frase ini. En Cristo, en Cristo. Saya bilang, apaan en Cristo, en Cristo? Ya saudara tahu dalam Kristus, dalam Kristus. Lalu hari itu, saudara tahu yang namanya dalam Kristus. Ketidakmampuanmu sudah dipenuhi. Sehingga kita bisa masuk ke dalam kemampuan Allah, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang dicapai Yesus, saudara capai. Amin. Contoh, pesawat itu terbang di hampir 50 ribu feet. Siapa yang bisa naik ke 50 ribu feet? Tahan. Mati kita saudara. Lalu dari Istanbul ke sini kira-kira 12 jam. Siapa yang bisa jalan kaki, berenang, itu kan kekuatan kita kan? Jalan kaki, berenang, lari. Saudara anggaplah saudara super triathlon. Ya, naik sepeda, tambahlah sedikit naik sepeda. Dayung bisa 11 jam. Dari Istanbul ke Jakarta. Nggak bisa. Tapi ketika pesawat itu, karena saudara duduk di dalam pesawat itu, saudara berada di dalam pesawat itu, maka kemampuan pesawat itu untuk naik 45 ribu, saudara juga punya kemampuan di sana. Ketika saudara mendarat di Jakarta, saudara juga sampai di Jakarta. Ketika Yesus naik ke sorga, maka kita juga naik ke sorga bersama-sama dengan dia. Ketika dipermuliakan, kita juga akan dipermuliakan. Haleluya, berikan pujian kepada Allah kita. That's what we call in Christ. Haleluya. Jadi kalau kita udah gak tahu lagi, kalau saudara jadi Kristen main-main, aduh rugi banget gitu loh. Semua yang ada dalam firman Tuhan di dalam Kristus bisa kamu klaim. Di dalam Kristus bisa kamu klaim. That's our new identity. Terima itu saudara. Itulah kesempurnaan keselamatan kita. Amin. Lalu kemudian yang keempat, bukan saja kebangkitan Kristus membuat firman itu benar. Dia adalah Allah. Keselamatan kita itu sempurna. Yang keempat, bahwa kebangkitan Kristus meneguhkan gerejanya. Nah ini luar biasa. Efesus pasal yang pertama ayat 20. Ada satu ayat dikatakan ayat 22. Dengan dia dibangkitkan pada ayat 20. Lalu ayat 22. Segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Dia telah diberikan kepada gereja. John Calvin mengatakan begini. This is the highest honor of the church. Ini adalah kehormatan bagi gereja yang tertinggi. Apa itu? That until he is united with us. Sampai kita itu bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. The Son of God reckons himself in some measure imperfect. Dalam satu ukuran tertentu seperti merasa dia tidak sempurna. Without consolation it is for us to learn that not until we are in his presence does he possess all his parts or does he wish to be regarded as complete. Artinya begini. Gereja tanpa Yesus dalam pepatah Belanda ini, keep zonder kop. Saudara tahu artinya keep zonder kop? Siapa yang pernah potong ayam, lalu ayamnya itu sudah dipotong kepalanya masih bisa lari. Atau waktu dia begini, dia masih bisa lari-lari kemana-mana kan. Gawat tuh saudara. Waktu saya kecil, saya diajar sama mama saya untuk potong ayam. Dia gak pergi ke itu, suruh potong ayam sendiri. Hidup, begitu kan. Jadi waktu ke Senin kemarin istri saya gak kuat, dia lihat itu bilang udah biasa buat aku tuh. Disuruh cabut-cabut dulu bulunya, diurut-urut dulu gitu kan. Diurut-urut, baru seret begitu kan. Selesai langsung. Tapi kan setelah itu kan darahnya dilepaskan. Nah saudara, ini bayangkan tiba-tiba kadang-kadang gitu dilepas begini, ayamnya masih kuat, sterek ayamnya. Dia lari-lari kepalanya udah begini. Nah itu yang namanya keep zonder kop. Kalau pepatah Belanda bilang ini kayak orang yang hidupnya liar, gak punya tujuan, gak punya arah. Gereja tanpa kepala yaitu Yesus itu cuma sekedar human body, social gathering, tidak ada artinya. Saudara boleh punya ibadah tanpa Yesus menjadi fokus, maka ibadah itu nothing.
Makanya kalau kita datang kepada ibadah, kita beribadah itu untuk bertemu dengan Tuhan. Semua komponen ibadah ini bertujuan untuk satu hal saja. Berjumpa dengan Yesus. Amin saudara. Bukan sekedar it's a show. Kita perlu performance, kita perlu persiapan. But it's not a show. It's encounter with God. Bukan dengan cara yang spooky gitu ya, ngerong-ngerong enggak. Ibadah gereja cuma 3 Bapak Ibu. Praise and worship, preaching, and prayer. Ini yang paling penting. Berkhotbah firman. Dan kepala itu yang harus dimuliakan. Yesus harus menjadi fokus daripada ibadah kita. Karena kalau tidak, kita liar saudara. Kita hanya ikut apa yang kita mau. Tubuh yang mau tetapi kepalanya gak bisa memerintah. Bayangkan kalau kita nggak punya kepala, apa yang terjadi? Semua pusat kontrol di sini, walaupun jantung di sini, tapi yang mengontrol semuanya di kepala. Amin saudara. Karena itu, saya menarik dengan apa yang dikatakan oleh Bill Gaither. Allah selalu mempunyai umatnya. Walau penguasa dunia berhasil menyingkirkan gereja dari permukaan. Taruhlah di negara-negara tiran begitu seperti Korea Utara ya. Tidak boleh ada ibadah, tidak boleh ada perkumpulan orang Kristen, menjadi hukuman mati bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus di Korea Utara. Taruhlah itu terjadi seperti tidak ada di permukaan. Tetapi bukan berarti suara gereja lenyap. Ibarat arus deras sungai tidak hilang hanya karena tidak tampak di permukaan. Tetapi di bawah air. Air yang murni lahir dari arus air yang telah berhasil melewati batu-batuan besar. Saudara-saudara, seberapapun kuasa dunia menekan gereja, gereja tetap bertahan, amin. Mungkin tidak ada suaranya secara vokal, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Saya ingat pada tahun 70 waktu saya masih SMP, ya, saya belum bertobat. Tapi di Medan saya suka dengar, mau belajar bahasa Inggris, saya suka dengar radio shortwave, SW. Sekarang udah gak ada SW kali ya. Ya, shortwave band. Jadi saya suka nanti dengar suara VOA. Lalu tiba-tiba di relay dari Amerika, di relay di Saipan. Tiba-tiba tuh saya dengar suara kan enggak seperti sekarang saudara ya. Mesti banyak splatterannya. Sampai kayaknya mesti dipelintir-pelintir, dipirit-pirit kalau orang Medan bilang. Dipirit kayak mirip kartu gitu kan. Dek dapat. Terus tiba-tiba dia bilang, this is the voice of the bamboo Christian. This is the voice of the bamboo believers. Hah? Orang bambu? Saya pikir di mana ada orang bambu? Saya itu tinggal di Jalan Bambu. Enggak jauh dari situ ada Jalan Bambu namanya. Saya pikir kayaknya mana mungkin ada stasiun radio di dekat rumah saya gitu loh. Ternyata itu adalah suara dari underground Chinese church. Mereka menamai diri mereka sebagai orang-orang bambu. Kenapa? Filsafat bambu. 5 tahun pertama, saudara tanam bambu, tidak tumbuh apa-apa. Tidak tumbuh apa-apa. Tapi tahun kelima, dia tidak terhentikan untuk jadi pohon bambu yang begitu besar. Itu yang namanya the Chinese bambu. Yang kedua, semakin saudara potong tunasnya, semakin banyak dia. Makanya salah seorang bapak pemimpin India mengatakan jangan aniaya orang Kristen. Karena dia pasti tumbuh. Diemin aja dia. Hidup dengan kelimpahan berkatnya. Mati sendiri, berantem sendiri mereka. Rebutan gedung nanti mereka sendiri. Iya. That's what happened. Semakin saudara aniaya. Kelihatannya di permukaan tidak ada, di bawah arus hebat. Ada orang belum lama ini di Papua tenggelam. Di sebuah, kelihatan di depannya, di atasnya tenang permukaannya. Tapi arus di bawahnya begitu kencang. Itu gereja, itu yang dikatakan oleh Bill Gaither. Yang kedua dikatakan bahwa air yang murni, itu lahir dari arus air yang begitu berhasil melewati batu-batuan. Bapak Ibu, kalau saudara lihat air yang bisa saudara minum di sungai, kalau survival, cari air yang, jangan cari air yang saudara minum seperti di Kali Ciliwung, yang gak ada batu-batuannya gitu. Cari air yang air itu sudah melewati begitu banyak batuan. Ujungnya biasanya jernih. Saya ingat satu kali saya pergi ke
Capiliano ya, di Taman Nasional di Vancouver, di hutan nasional itu. Saya lewat, kan arus derasnya banyak, batu-batu banyak. Dan kemudian guidernya bilang, you drink aja, nggak apa-apa kok airnya. Are you sure? Saya bilang, iya. Karena saya mikir-mikir di Indonesia minum begini kan pulang kita kolera, saudara. Tifus nanti bisa kacau-kacau nanti semua. Dan betul, saya minum. Seger, bersih. Baru kemudian saya ingat apa yang Bill Gates bilang. Air yang murni itu selalu akan melewati arus batu-batuan. Kehidupan kita yang murni dari Kristus harus mengizinkan banyak batu-batu, penghalang-penghalang. Yang kalau kena kepala saudara selesai juga. Tapi kepada air itu, ketika dia melewati seluruh hambatan itu, justru dia menjadi murni. Gereja kalau tidak melewati hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, enggak bikin mereka berdoa. Hanya ketika kita ngalamin kesulitan kita disuruh berdoa. Apakah kita perlu harus menunggu kesulitan untuk kita berdoa? Ya jangan juga. Tapi jangan saudara juga mengatakan, oh kita berdoa jauhkanlah kami dari semua kesulitan. Enggak juga. Ada waktu di mana Tuhan izinkan kesulitan itu datang untuk memurnikan kita bagi Kristus. Dan yang terakhir, bahwa kebangkitan Kristus itu menjadi kunci, master key, karena membuat penghakiman Allah tidak terhindarkan. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak ada satu orang yang akan lepas dari penghakiman Allah. Saudara mau sembunyi dimanapun, dosamu akan menemukan kamu. Itu ada satu ayat di dalam Perjanjian Lama. Your sin will find you out. Kamu ketangkap basah oleh karena dosamu sendiri. Sehebat-hebatnya orang menyembunyikan dosanya, one day pasti akan terekspos. Saudara nggak diekspos di sini, tunggu sampai Tuhan yang ekspos saudara. Dan serasanya Tuhan tidak akan pernah lupa. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Scanning semua orang-orang ini. Dan consummations, puncak daripada penghakimannya adalah ketika dia datang kedua kalinya. Lalu kemudian menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hari ini penghakiman Yesus kepada gerejanya. Waktu kita diangkat nanti, kita mendapatkan upah mahkota. Itu penghakiman kita. Bukan saudara masuk neraka atau tidak, bukan. Saudara pasti masuk surga. Kalau saudara percaya Yesus Kristus, amin saudara. Lahir baru sungguh-sungguh. Tapi mahkota apa yang akan saudara dapatkan? Stefanos apa yang saudara akan dapatkan? Crown apa yang saudara dapatkan? Ada 5 mahkota yang ada disediakan di Alkitab. Mahkota memenangkan jiwa, mahkota hidup bertahan dalam kesengsaraan, mahkota hidup kekal. Mahkota-mahkota ini Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi sehebat apapun nanti mahkota itu, Bapak Ibu, mahkota itu tidak tergantung dari seberapa banyak gelar teologisnya, seberapa banyak buku rohani yang dia tulis, enggak. Saudara mungkin kaget ada orang yang baru bertobat, ibu-ibu tua mungkin, seorang gelandangan yang baru kemarin bertobat lahir baru, mungkin mahkotanya lebih besar daripada kita. Tapi itu pun ketika kita bertemu dengan anak domba Allah, mahkota itu pun kita akan lempar kepada dia. Karena kita pun tidak layak. Tetapi kepada orang yang berdosa, penghakiman akan datang di dalam kekekalan. Roma 14 ayat 9. Tim musik boleh maju. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus Tuhan, dia akan menghakimi kita yang hidup dan yang mati. Boleh kita bangkit berdiri pada saat ini saudara-saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kebangkitan-Mu yang membuat kami yakin bahwa Kristus yang bangkit adalah kunci utama. Ibarat kunci utama dalam sebuah rumah. Satu kunci ini bisa membuka kamar-kamar yang lain. Kamar-kamar tentang firman Tuhan. Doktrin-doktrin firman. Keselamatan. Bahkan penghakiman untuk masa depan. Gerejamu. Semua itu Tuhan. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gunanya.
terima kasih untuk firman-Mu ini.